Assalamualaikum, selamat datang di channel saya. Kali ini di meja servis saya ada sebuah handphone bermerek Oppo, tipenya A15 ya. Nah, jadi kendala dari handphone ini adalah tidak bisa di charger, teman-teman. Nah, ini saya colokkan charger. Oh, tidak bisa di charger ya. Tadi sempat ada indikator cas berjalan, kemudian langsung berhenti ya. Langsung berhenti. Langsung berhenti. Coba kita tes chargernya dulu ya. Chargernya coba kita tes ke charger Nokia, handphone Nokia. Chargernya normal ya. Langsung kita tes lagi ke handphone Oppo-nya. Tidak ada indikator cas berjalan sama sekali ya. Jadi cerita handphone ini dari pemiliknya adalah handphone kemasukan air, teman-teman ya. Saya tidak nanya secara detail masuk airnya itu bagaimana, atau ketumpahan atau masuk ke dalam kubangan air, saya tidak tahu. Saya tidak tanyakan secara pasti, tapi di sini kalau kita perhatikan ya. Nah, di bagian lensa kamera ini ada embun ya, ada air yang berembun. Dan area sini ini kan ada airnya, masih kelihatan jelas. Baiklah, kita akan bongkar handphone ini dan kita cari tahu penyakitnya ada di mana, apakah konslet karena cairan atau apa yang terjadi di dalam, nanti baru kita buka ya, baru kita bisa tahu. Baiklah, sekarang langsung saja kita akan bongkar handphonenya ya. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan klik subscribe karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya supaya teman-teman bisa mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari channel saya ya. Baiklah, sekarang kita bongkar terlebih dahulu handphonenya ya. Sebelum kita bongkar handphonenya, tentunya kita matikan dulu handphonenya. Lalu kita keluarkan SIM tray-nya terlebih dahulu. Oke. Sekarang kita akan buka backdoor-nya terlebih dahulu. Karena ini menggunakan lem, jadi kita akan blower di tepi-tepinya ini ya. Menggunakan blower. Kita blower supaya nanti proses pelepasannya lebih mudah karena ini menggunakan lem ya. Oke. Saya blower keliling di area tepi backdoor ya. Keliling. Karena lemnya tuh di tepi aja, kalau di tengah-tengah nggak ada lemnya. Kemudian kita rasa-rasa, kemudian kalau misalkan memang sudah terasa agak anget-anget, boleh nanti kita langsung buka ya, menggunakan plastik tipis. Oke, saya rasa cukup untuk blowernya. Ini sudah terasa anget ya. Kemudian gunakan alat tipis seperti ini, bekas touchscreen-nya tab advance, cari celah di area sudut biasanya yang lebih mudah ya. Nah, di sini. Kalau agak susah boleh kita gunakan ujung karter untuk mendapatkan selahnya ya. Nah, seperti ini, ketika sudah mendapatkan selahnya langsung kita masukkan plastik tipisnya. Oke, sekarang plastik tipisnya sudah masuk, kemudian kita sayat keliling backdoor ya.
Oke, bila semuanya sudah dikelilingi boleh kita angkat seperti ini, tapi tetap harus berhati-hati jangan sampai pecah atau patah ya untuk backdoornya. Untuk backdoornya sih sedikit elastis ya, tidak terlalu kaku. Nah, sekarang backdoornya sudah terlepas. Kemudian di sini kita lepas semua baut yang ada di belakang ya. Kita lepas semua bautnya. Oke, untuk bautnya sekarang sudah terlepas semuanya. Kemudian kita akan lepas casing bagian belakang ini teman-teman. Nih, kita lepas, saya ambil selah di atas SIM tray lebih mudah. Kemudian kalau sudah mendapatkan selahnya langsung kita keliling menggunakan kuku ya. Nah, sekarang untuk casing belakangnya sudah terlepas. Kemudian lepaskan konektor baterai. Selanjutnya kita akan lepas baterainya terlebih dahulu teman-teman ya. Barangkali di bawah baterai terdapat bekas cairan atau genangan air, maka di situ harus kita amankan dulu. Karena kita tidak tahu handphone ini kemasukan air posisinya seperti apa, dan saya lupa menanyakan kepada usernya. Siapa tahu di bawah baterai ada bekas air, itu kalau tidak kita bersihkan nanti menyebabkan jamur teman-teman ya. Kita angkat seperti ini baterainya ya, ini lumayan cukup kuat lemnya. Nah, perlu tenaga yang agak kuat ya. Nah, ini akhirnya baterainya sudah terlepas dengan sedikit tenaga yang agak kuat ya. Kemudian lepaskan juga plastik pelapisnya, tapi jangan semua, kita bisa lipat ke arah sebelah kiri. Baiklah, sekarang kita periksa ya. Ternyata di area baterai dan area fleksibel papan bawah ini terdapat korosi ya. Jadi cairannya mengenai konektor baterai dan fleksibel papan bawah, tapi bagian bawahnya tidak ada bekas jamur, namun di bagian atas yang terdapat bekas cairan dan sudah menjadi jamur teman-teman. Baiklah, di sini saya akan melepaskan mesinnya terlebih dahulu. Kita akan bongkar di bawah mesin ini apakah juga terdapat korosi. Ini kameranya saya lepasin semua dulu. Nah, di sini kelihatannya aman teman-teman ya. Ini untuk kabel antenya kita lepas dulu. Nah, bagian belakang aman, tidak terdapat korosi, namun korosi ada di area konektor baterai dan konektor fleksibel papan bawah ya. Nah, di sini saya akan sikat menggunakan cairan thinner untuk menghilangkan bekas jamur dan korosinya ya. Nih, sikat menggunakan cairan thinner. Kemungkinan ini terjadi karena ini ya, kecipratan ini teman-teman ya, bukan masuk semua ya, karena korosinya terdapat di titik tertentu ya, bukan keseluruhan handphone masuk ke air. Jadi kemungkinan bisa diselamatkan handphone ini teman-teman.
Nah, ini kira-kira sudah bersih dari jamur. Selanjutnya akan saya keringkan menggunakan uap blower ya, supaya lebih cepat kering. Ini untuk stand blowernya saya keluarkan anginnya ya, kemudian untuk panasnya saya kasih dikit. Udah, untuk mesinnya sudah dibersihkan. Untuk area casing belakang, tadi di sini ada sedikit cairan, namun sini belum kelihatan. Nah, ini kameranya. Nah, sekarang kita akan bersihkan fleksibelnya ya. Fleksibel dan konektor casnya. Di sini konektor casnya malah terdapat beras, teman-teman ya. Nih, ada berasnya. Jadi mungkin handphone ini setelah kena cairan dimasukkan ke dalam kantong beras, teman-teman, atau di dalam beras ya. Ini ada berasnya, teman-teman. Jadi kebiasaan user itu kalau handphonenya kena air atau kemasukan cairan, itu mereka buru-buru masukkan ke dalam beras, teman-teman. Nggak tahu maksudnya bagaimana, atau maksudnya supaya hangat atau bagaimana, tapi seperti itu kenyataannya di user ketika handphone kena cairan langsung dimasukkan ke beras, teman-teman ya. Dan ini untuk fleksibel papan bawahnya juga saya bersihkan ya menggunakan cairan thinner ya. Oke, kalau kira-kira sudah kering, sudah ya, nggak usah terlalu lama. Konektornya sudah, kemudian konektor baterai dan konektor fleksibel papan bawah sudah dibersihkan semua. Sekarang kita akan rangkai lagi ya. Kemudian nanti kita akan tes apakah handphone sudah bisa di charger dengan normal atau belum. Baiklah, saatnya sekarang kita akan tes ya. Nah, ada indikator seperti lambang petir. Kita tunggu. Nah, ada presentasinya sudah muncul ya, 7%. Kita tunggu apakah nanti bisa menambah apa enggak ya. Kita tunggu sejenak. Nanti kalau dia bisa nambah 1%, nah ini sudah 8% teman-teman ya. Artinya handphone sudah bisa dicas dengan normal ya. Tadi 7%, sekarang sudah 8%.